Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bengkulu Bicara. Pak Zamhari, tadi kita sudah banyak sekali membahas mengenai standarisasi, bagaimana kita memastikan bahwasanya makanan yang akan kita berikan itu aman. Ya. Juga bagaimana para pelaku yang bermain di sana, baik itu yang mengantarkan, yang mengedukasi, dan lain sebagainya. Tapi ini menarik juga bagaimana kita memastikan, BKKBN memastikan bahwasanya program MBG 3B ini tepat sasaran. Oke. Seperti apa Pak? Pertama, kita meyakini bahwa pihak BGN ini sudah punya standar yang luar biasa. Jadi terkait dengan standar makanan, kemudian standar kesehatan ini sangat ketat. Kita yakin itu. Jadi rasa percaya ini kita tanamkan bahwa yang dilakukan oleh teman-teman di SPPG itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian melalui komunikasi kita selalu memantau itu. Kemudian ada salah satu standar syarat memastikan bahwa sasaran ini harus menjadi penerima. Itu. Jadi melalui data-data yang ada itu tugas kita. Jadi setelah data disiapkan, nanti ada petugas verifikasi. Jadi yang ini kan data kependudukan. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada semua pihak. Yang namanya penduduk itu bergesernya per detik, per menit, per jam, per hari, per minggu, per bulan, per tahun. Ya. Jadi kalau di saat sebelum menggunakan data kependudukan wajib diverifikasi. Jadi kita tidak boleh pede-pede aja. Karena ini yang diurus umur, usia. Usia itu urusan di Yang Maha Kuasa. Nah, ini kita sampaikan kepada pihak pemakai terkhusus dari teman-teman BGN, tolong ini diverifikasi sebelum digunakan. Setelah mereka memverifikasi, mereka akan menyampaikan ternyata ini data. Nah, setelah itu data diberikan kepada SPPG, dapur-dapur pelayanan untuk menyiapkan ini makanannya. Dan kita tahu di sana standar dapur, kemudian standar SDM-nya, petugas gizi itu sudah yakin kita ada. Dan setelah sampai di lapangan, petugas kita ini kan harus menjaga makanan ini dan menyampaikan kepada yang bersangkutan tadi. Dan meyakinkan bahwa itu yang sasaran itu adalah pemanfaat. Jangan salah sasaran. Makanya kita sampaikan tadi, jangan sampai omprengan ini tadi jadi rantang. Bisa jadi orang lain yang memanfaatkannya. Kan gitu. Kalau dia ini kita meyakinkan, karena gini, setelah ini sampai, itu kan dimakan oleh sasaran, baik ibu hamil, ibu nyusu, anak non-PAUD tadi, ini kan akan diambil lagi alatnya. Betul. Nah, sehingga dengan waktu yang tidak terlalu lama, ya kurang lebih sekitar 2 jam lah itu ini. Jadi kita meyakinkan bahwa makanan yang tersaji dari dapur tadi ini bisa dinikmati dan benar sasaran yang ada dan ini wajib terlaporkan. Jadi kita sudah punya sistem pelaporan meyakinkan bahwa penerima ini adalah benar-benar sasaran yang sudah ditetapkan. Itu. Dan harapan kita nanti seluruh anak Indonesia ini bisa menjadi penerima dan mau. Kadang-kadang itu juga permasalahan di lapangan. Ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sasaran setelah diverifikasi di data, ternyata dia tidak mau. Kan gitu. Cuman ada satu kebanggaan kita di Bengkulu. Kebetulan anak saya juga sekolah di SMA. Jadi kalau biasa kan kita kasih bekal ke anak-anak. Untuk makan bawa bekal ke sekolah. Ternyata hari ini anak saya tidak mau lagi. Dia katakan nggak perlu. Kenapa? Nggak mau dia bawa. Kenapa? Ternyata makanan MBG di sekolahnya itu mungkin lebih nikmat daripada apa yang dibawa dari rumah itu. Dan saya yakin terhadap SPG karena SPPG 3B dengan SPG anak sekolah ini adalah satu. Sehingga standar ini saya yakin ini juga berlaku terhadap standar untuk sasaran 3B tersebut. Karena hari ini saya lihat itu untuk anak sekolah luar biasa bagus dan kita pantau juga untuk ibu hamil juga sudah sangat bagus. Ya, tinggal lagi bagaimana kita tingkatkan kualitas dan koordinasi kita bersama. Karena apa? Hari ini kita tahu ini adalah tugas kita bersama, tugas bangsa kita.
bukan hanya tugas BGN saja, bukan tugas hanya kita dari BKKBN saja, bukan hanya tugas pemerintah daerah saya. Ini adalah tugas kita bersama untuk mensukseskan ini. Ya, tentu ini menjadi bukti bahwasanya dengan adanya koordinasi, pelaporan, verifikasi, dan tentunya ini menjadi suatu hal yang transparan, ini memastikan bahwasanya memang kita menjaga bagaimana BGN untuk 3B ini benar-benar hadir, tersasar langsung ke penerima manfaat. Seperti itu ya Bapak yang bisa saya tangkap. Dan juga tadi bicara soal ada beberapa mungkin anak-anak yang ternyata menolak ada program-program ini. Dan ini kan masuk ke yang namanya sebuah tantangan. Tentunya tantangan ini spektrumnya luas sekali, entah itu masalah distribusi, masalah pendanaan mungkin, ataupun juga tadi disebutkan ada beberapa yang menolak seperti itu. Kalau kita melihat pelaksanaannya di Bengkulu sendiri, MBG terkhususnya 3B, apakah kita menemukan hambatan ataupun tantangan yang signifikan dan bagaimana BKKBN berkolaborasi dengan BGN untuk keluar dari tantangan tersebut? Jadi gini, kita menemukanlah beberapa kasus. Akhirnya kita turun sendiri. Karena gini, salah satu fungsi kita sebagai penyelenggara negara, kita semua ini adalah penyelenggara negara, itu fungsi komunikasi efektif. Kita benar-benar harus meyakinkan, menyampaikan kepada sasaran ini bahwa ini adalah program negara dengan tujuannya apa, sehingga dia paham nanti. Jadi kalau dia paham bahwa ini adalah tugas negara yang disampaikan kepada mereka, mereka sadar bahwa ini ini akan pasti memiliki standar, kemudian prosedur, kriteria yang benar, karena akan dipantau oleh semua orang. Nah, ini selalu kita sampaikan kepada sasaran kita bahwa ini adalah tugas yang disampaikan oleh pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita ke depan. Bukan hanya berpikir bagaimana, jadi ibu-ibu hamil ini, anak-anak kita berpikirnya ke depannya. Bukan hanya hari ini kita pikir. Mungkin hari ini secara ekonomi mungkin kita bapak-bapak atau ibu-ibunya secara ekonomi lebih bagus gitu. Cuman kadang-kadang kita kan terledor bahwa ada pengetahuan yang kita miliki bagaimana mengurus tumbuh kembang anak, gitu kan, nutrisinya bagaimana harus dijaga, makanan apa yang harus diberi. Karena gini, kita tahu bahwa untuk misalnya anak umur 6 bulan ke bawah itu standar makannya apa, kemudian antara umur di atas 6 bulan sampai 2 tahun atau 5 tahun itu standar makanan apa. Nah, ini kan perlu diketahui oleh semua orang tua, semua masyarakat kita sehingga ini tidak menjadi permasalahan kita ke depan. Saya yakin di Bengkulu ini kita bisa berhasil lah, karena luar biasa kolaborasi. Jadi kita aktif melakukan komunikasi kepada kepala-kepala daerah, kabupaten, kota, kemudian Pak Gubernur sendiri, sampai ke tingkat desa kita lakukan edukasi ini, sehingga ini memang harus benar-benar masif kita sampaikan bahwa ini adalah tugas kita dalam menyiapkan generasi, menyiapkan anak-anak kita untuk melanjutkan kita ke depan ini. Ya, tentunya BKKBN tadi berkolaborasi dengan BGN dan juga pemerintah provinsi, pemerintah daerah, memang menjadi dasar adalah memastikan hadirnya program ini untuk apa, sehingga mungkin menciptakan rasa aman terhadap masyarakat seperti itu. Jadi gini. Tapi nanti kita akan mungkin lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Bengkulu Bicara.